Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru, beserta seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Fikri Balangan, ayah bunda orang tua yang berbahagia, serta adik-adikku lulusan wisudawan wisudawati SDIT Darul Fikri Balangan tahun 2020. Tahun 2020 sebagai tahun yang istimewa, karena wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya. Tahun ini akan dicatat dalam perjalanan sejarah umat manusia sebagai salah satu tahun di mana salah satu peristiwa besar terjadi dalam umat manusia, yaitu adanya tragedi virus corona, pandemi COVID-19. Adik-adikku sekalian, mungkin benar wisuda kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Percayalah, dengan sebuah perintah Allah, sebuah kalimat yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Pak tabiru ya ulil absor, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, lurus, berpandangan jauh. Quran mencatat kata ulil itu ada 3. Ulil absor, ulil albab, dan ulil amri. 2 ulil yang sebelumnya, yang pertama dan kedua, itu beridentik dengan proses pengetahuan, proses belajar, proses bagaimana mengoptimalkan salah satu karunia terbesar oleh Allah pada kita. 10 to 11, 10 pangkat 10 pangkat 11, Allah karuniakan sel-sel neuron yang ada di otak kita. Otak adalah hardware dari software yang bernama akal. Setiap peristiwa besar, setiap krisis besar selalu menghadirkan orang-orang besar. Dan tentunya bukan kebetulan ketika Anda semua adik-adikku sekalian diwisuda dengan cara yang berbeda di saat proses krisis besar itu tengah terjadi. Saudaraku yang kucintai karena Allah, adik-adikku sekalian wisudawan yang berbahagia, izinkan saya ini berbagi sedikit tentang hal besar yang akan merubah hidup kita, merubah keluarga kita, bahkan mungkin bisa jadi merubah bangsa dan agama kita lebih baik lagi di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wisuda saat ini selesai pendidikan dari SD, melanjutkan pendidikan selanjutnya, melanjutkan lagi nanti ke SMA sampai perguruan tinggi. Ini bukan semata-mata tentang jenjang sekolah, ini bukan semata-mata tentang perjalanan studi, tapi semata-mata ini adalah perjalanan hidup. Bagaimana kita menemui cita-cita tertinggi dalam hidup, dan juga bagaimana nanti kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian, masa saat ini adalah masa yang disebut dalam ilmu pengetahuan modern, dalam ilmu psikologi disebut golden age. Usia SD sampai SMP, ini disebut golden age, usia emas. What you think persis. Apa yang Anda pikirkan itu akan bertahan. Kualitas hidup kita itu ditentukan di golden age ini. Seberapa besar cita-cita dan mimpi kita, seberapa besar pula itulah yang Allah akan sediakan jalan buat kita beserta seluruh sumber daya alam pendukungnya. Adik-adikku sekarang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, krisis ini tidak akan menjadikan kita lemah. Krisis ini tidak akan menjadikan kita tidak bisa berdaya. Krisis ini tidak akan menjadikan kita semakin terpuruk. Tapi krisis ini justru memantik kita untuk menjadi orang-orang seperti Allah beritakan di dalam Al-Quran. Allah berjanji dalam Al-Quran, Iyam saskum harhum faqad masal qawmakurhum bisluqatil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan nasib bangsa-bangsa, negara di antara umat manusia. Pun saatnya, barangkali saat ini adalah saatnya bagi kita bangsa Indonesia untuk tampil menjadi kekuatan 5 besar dunia, mewujudkan cita-cita para founding father kita, bahkan melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudaraku, adik-adikku yang tercinta, untuk menjadi sukses dan besar di kemudian hari itu sangat tergantung bukan pada kerja keras saja. Saya ulangi, itu bukan bagaimana belajar yang banyak, bukan karena belajar yang rajin, bukan karena kerja yang benar-benar bukan. Loh, kok begitu? Nah, ini pertanyaannya menarik. Yes.
Yang paling menentukan dari itu semua adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang menjadi lintasan pikiran kita saat ini tentang cita-cita masa depan kita. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, mimpi kita hari kemarin adalah kenyataan hidup kita hari ini. Dan mimpi kita hari ini adalah kenyataan hidup hari esok. Maka tak heran ketika 200 tahun terakhir Barat memimpin dunia. Kebetulan anak saya kelas 4 ya, SD, masih sekolah di Amerika. Saya mengamati pendidikan di sana. Nggak pernah itu disuruh bikin PR. Nggak ada PR. Nggak ada ujian. Ujian itu cuma sekali nanti pas mau masuk perguruan tinggi. Kalaupun ada pekerjaan rumah, itu pekerjaan rumahnya cuma satu. Yaitu disuruh membaca 30 menit sehari bersama orang tuanya. Bisa dibayangkan. Membaca adalah satu-satunya PR. Dan itu pula yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah ketika Al-Quran itu lahir. Ketika Al-Quran itu diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik-adikku sekarang, bacalah semua peristiwa ini dengan perspektif keimanan. Bacalah semua peristiwa yang kita alami saat ini dengan persepsi cita-cita kita. Your imagination, imajinasi Anda. Your perspection, persepsi kita, perception is your projection. Apa yang menjadi cita-cita kita saat ini, itu akan menentukan seberapa besar kita menempuh. Orang bisa bekerja keras, tapi tidak mendapatkan hasil karena dia tidak tahu kemana apa yang dia tuju. Tapi orang-orang yang bercita-cita besar, itu selalu akan bekerja keras, asal syaratnya terpenuhi. Yang pertama syarat cita-cita besar itu, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Cita-cita sebesar apapun semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebesar apapun cita-cita, impian dan mimpi kita, itu kita dedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia. Bahwa manusia yang paling bermanfaatlah ialah sesungguhnya manusia terbaik sebaik-baiknya manusia. Yang ketiga, setelah ridha Allah, setelah manfaat buat manusia, setelah baik di hadapan Allah, bermanfaat buat manusia, yang ketiga adalah apapun cita-cita itu menghadirkan rasa. Yang pertama adalah optimis, at-tafa'ul. Yang kedua adalah al-itminan, ketenangan dalam hati. Begitu ingat cita-cita, ada rasa yang berbeda. Cita-cita kita saat ini, mimpi kita saat ini, perbesar. Pikirkan, renungkan, hayalkan terus-menerus. Dan itulah yang Allah inginkan kepada kita lewat pembacaan Al-Quran yang kita lakukan setiap hari. Kita kaji lagi perjalanan sejarah umat manusia. Orang-orang besar yang dicatat dalam altar sejarah umat manusia adalah mereka yang mempunyai pikiran dan jiwa yang besar. Dan itu semuanya terjadi di peristiwa-peristiwa awal kehidupan yang disebut the golden age. Usia emas. Kapan itu usia emas? Saat ini ketika Anda lulus, ketika Anda SD dan SMP lah usia emas itu. Besar kehidupan seorang sangat ditentukan di golden age. Maka sadarilah saat ini, hari ini ingat menjadi sebuah peristiwa penting. Angkatan lulusan tahun 2020 yang sering disebut angkatan corona ini adalah angkatan pemimpin-pemimpin terbaik yang insya Allah lahir ke muka bumi, menjadikan bangsa bahkan agama ini menjadi lebih mulia di hadapan Allah dan sesama. Saudaraku yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah buku Sina'atul Hayy mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Apa yang menjadi imajinasi kita, apa yang mungkin dalam imajinasi kita sangat mungkin terjadi dalam realita. Dan apa yang tidak mungkin dalam ruang imajinasi kita semakin tidak mungkin lagi terjadi dalam ruang realita. Saudaraku sekalian, saya akan sebutkan beberapa nama kontemporer yang mungkin di sekolah-sekolah jarang disebutkan. Tapi nama-nama ini luar biasa memberikan sumbangsinya peradaban manusia saat ini. Di abad kontemporer 2000, abad tahun 2000 atau yang kita sebut dengan abad milenial ini. Sebut satu nama,
Misalkan Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Sejak kecil dia terobsesi bagaimana membuat komputer. Dan ketika dia bisa membuat komputer, dia punya impian besar. Apa impiannya? Di setiap rumah di seluruh dunia ada komputer, sehingga manusia itu menjadi lebih cerdas, lebih mudah dalam bekerja dari seterusnya. Sebuah impian yang luar biasa. Bahkan ketika Albert Einstein ditanya oleh seorang wartawan, "Wahai Einstein, bagaimana rasanya menjadi seorang yang paling cerdas di muka bumi?" Einstein tertawa. Seharusnya, kata Einstein ya, menjawab wartawan itu, kamu bertanya pada seseorang dan disebut satu nama. Nama itu jarang terkenal, tidak terkenal Einstein, tidak seterkenal Thomas Alva Edison, karena mereka itu lahir di zaman yang sama. Tapi nama ini menjadi nama yang seumur hidupnya kurang lebih 300 paten penemuan yang kita rasakan manfaatnya sekarang. Bagi Anda yang punya televisi, punya radio, punya handphone, pernah ke dokter di X-ray, pernah punya remote AC, remote kontrol mobil, pernah punya listrik di rumah, bola lampu, itu semua adalah penemuan dia. Dialah yang bernama Nikola Tesla. Tesla ini punya mimpi yang sangat besar sejak kecil. Dia ingin memberikan manusia cahaya. Maka dia disebut the father of light, bapaknya cahaya. Sampai akhir hayatnya dia memang tidak terlalu terkenal seperti yang lain, tetapi penemuan-penemuan besarnya menginspirasi banyak penemu-penemu selanjutnya. Saudaraku yang saya cintai, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adikku sekalian. Muhammad Abbas Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda, dia terobsesi oleh seorang pahlawan besar. Dia mengejar impian itu jangan sampai di usia sebelum dia usia 22 tahun dia belum bisa menaklukkan Konstantinopel. Siapa pahlawan yang menjadi inspirasi dia? Alexander the Great, Iskandar yang agung. Maka selain syarat cita-cita tadi, yabtaguna fadlan minallahi ridha Allah, yang kedua manfaat buat sesama dan manusia, yang ketiga menghadirkan ketenangan dan optimisme, maka yang keempat, carilah role model. Carilah model-model, carilah guru-guru, carilah figur-figur orang-orang besar. Baca sejarah hidup mereka mulai dari Nabi, para sahabat, para khulafur rasyidin, para salafus soleh, hingga orang-orang masa kini yang memberikan kontribusi terbaik. Karena walaupun mereka bukan Islam, walaupun mereka di Barat, mereka mengamalkan satu perintah Allah yang luar biasa, itu ulil absar wa ulil albab. Apa itu ulil albab? Orang-orang yang memaksimalkan akalnya. Ulil absar itu mata, penglihatan. Dia yang bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif kacamata langit. Melihat semua peristiwa di bumi dengan peristiwa langit. Melakukan semua amalan di bumi yang bernilai langit. Jadilah manusia-manusia yang berpikiran, berjiwa, dan bertindak, bertingkah laku. Bahkan lisannya adalah lisan bumi yang bernilai langit. Zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Terima kasih. Saudaraku semuanya, adik-adikku yang saya cintai karena Allah, tetap berjuang, tetap semangat, hadirkan kebaikan terbaik dalam setiap hidup kita. Angkat derajat keluarga kita, angkat derajat orang tua kita, tempatkan orang tua kita kelak di surganya Allah dengan amal-amal terbaik kita. Satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bermimpi dan mulailah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah cahaya di atas cahaya, kita hanya butuh satu cara untuk mewujudkan itu semua, yakni mulailah sekarang.